Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Oke, kembali lagi di channelku ini, di channel Mutiara Syah ini. Hari ini kita masih membahas terkait dengan Scratch. Nah, teman-teman sekalian pastinya sudah menonton video sebelumnya terkait dengan pengenalan Scratch dan contoh penggunaannya. Nah, untuk hari ini aku akan buat video tutorial membuat kalkulator sederhana untuk perhitungan satu operasi, yaitu operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan menggunakan aplikasi Scratch. Wah, pasti keren banget kan? Si Scratch ini bisa juga berhitung loh. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu dapetin info-info menarik dari channel ini. Nah, langkah pertama pastinya seperti biasa buka Chrome kalian, kemudian ketikkan keyword Scratch pada kolom pencarian di Chrome kalian, kemudian jangan lupa klik search. Kemudian dari halaman Google akan menampilkan website dari si Scratch ini. Kita pilih website yang pertama di Scratch Edu yang ini, kemudian kita klik dan kita akan langsung dibawa ke halaman Scratch seperti berikut ini. Nah, ini aku udah login dengan akun aku. Nanti aku akan bagiin linknya di description box yang ada di video ini di bawah ini. Oke, langsung aja mungkin kita klik buat yang ada di menu atas ini. Kita klik. Nah, saat ini kita udah ada di halaman pembuatan project di aplikasi Scratch itu sendiri. Langkah pertama kali seperti biasa, kita tentuin dulu judul dari project yang kita buat di sini di kolom untitled ini. Kita rubah judulnya menjadi membuat kalkulator. Oke, membuat kalkulator. Kemudian perhitungan penjumlahan angka. Seperti ini ya teman-teman, menggunakan Scratch. Atau bisa aja teman-teman masukin judul dengan keyword suka-suka hati teman-teman. Nah, setelah kita menentukan judul, kita fokus ke sprite atau animasi yang akan kita pilih. Nah, aku hapus dulu animasi atau icon sprite yang ada di Scratch ini. Aku mau ganti animasinya sesuai dengan keinginan aku. Tentu aja aku pilih yang udah disediain oleh Scratch di sini. Nah, kemudian aku pilih dulu animasinya. Nah, ini agak sedikit loading ya teman-teman. Kira-kira aku mau pilih yang nah, aku scroll dulu ke bawah mungkin untuk melihat animasi yang aku inginin. Nah, ini dia. Aku akan pilih animasinya yang Davin ini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu Davin ini udah ada di tengah-tengah ya. Supaya lebih menarik aku akan pilih background juga, tentunya yang udah disediain sama Scratch juga. Nah, aku akan pilih backgroundnya kira-kira seperti ada di dalam sebuah ruang kelas gitu. Nah, aku pilih background yang mungkin yang seperti di dalam ruangan kelas ini kali ya. Nah, aku pilih background yang ini. Oke, teman-teman bisa lihat bersama bahwa sprite dan backgroundnya kurang sesuai. Aku mau ubah-ubah letak dari si animasi ini biar lebih menarik dan lebih tertata gitu. Oke, setelah selesai dengan sprite dan background, seperti biasa aku akan pilih di menu kode. Nah, kode yang pertama pastinya di kode kejadian. Aku pilih balok coding yang ketika klik bendera hijau ini pasti ya teman-teman, awalannya harus seperti ini. Kemudian setelah pilih balok ini, aku langsung pilih ke menu tampilan. Nah, di menu tampilan ini aku akan buat animasiku itu bisa bicara gitu. Nah, untuk balok codingnya aku pilih balok coding yang pertama ini yang bisa diatur waktunya teman-teman. Kemudian langsung aja kita rubah kolom hello-nya menjadi hai, nama aku Devin. Mari kita menghitung penjumlahan angka.
Kemudian setelah aku klikkan seperti ini, kira-kira teman-teman bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya aku akan rubah waktunya menjadi 3 second atau 4 second juga boleh, biar nggak terlalu cepat, kira-kira seperti ini. Nah, setelah membuat animasinya menyapa audiens atau pengguna, aku mau bikin animasinya itu menanyakan sesuatu kepada pengguna. Langsung aja kita pilih balok coding sensor, kemudian aku pilih yang tanya, yang ini ya teman-teman. Kemudian aku pilih dan aku terapkan di coding yang tampilan sebelumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya di kolom tanya ini aku akan ganti kalimatnya menjadi coba kamu masukkan angka pertama, karena kan kalau penjumlahan pasti ada 2 angka ya teman-teman, angka pertama, angka kedua, dan juga hasil penjumlahannya. Oke, untuk selanjutnya langsung aja aku mau pilih variabel, klik di menu variabel, kemudian aku mau, karena kita lagi ngomongin angka pertama, pastinya aku perlu membuat dulu variabel angka pertama. Kita buat variabel angka pertama, kemudian setelah itu klik OK. Nah, setelah itu pastinya variabel angka pertama akan muncul seperti ini. Seperti biasanya kita klik variabelnya, kemudian kita klik hit supaya tampilan dari animasi dan backgroundnya lebih rapi lagi. Selanjutnya aku mau pilih balok coding yang set variabel ini, karena variabel kita cuma satu, jadi langsung aja variabelnya jadi angka pertama gitu. Oke, untuk mengisi kolom ke, aku mau isi dengan jawaban dari pengguna menggunakan sensor, kemudian aku pilih balok coding jawaban ini, dan seperti biasa aku masukkan ke kolom yang ke ini seperti ini ya teman-teman. Karena dalam penjumlahan kita seminim-minimnya membutuhkan 2 angka yang bisa dioperasikan, maka langkah selanjutnya kita ulangi langkah yang sebelumnya. Nah, hanya saja kalimatnya kita ubah menjadi mempertanyakan angka kedua dari pengguna kita. Kemudian nanti kita pilih ke menu variabel lagi dan kita buat variabel baru, yaitu angka kedua seperti biasanya. Kalau teman-teman mau buat variabel-variabelnya terlebih dahulu sebelum menggunakan balok coding juga boleh ya teman-teman, itu lebih baik sehingga pada saat kita pembuatan project kita tinggal terapkan saja. Tapi kalau teman-teman bingung dan lebih memilih membuat secara bertahap seperti aku ini juga nggak apa-apa. Nah, for your information aja teman-teman, kalau misalkan kita mau menghitung penjumlahan 2 angka seperti ini, artinya kita membutuhkan 3 variabel, yaitu angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Angka pertama dan angka kedua kita bisa tanyakan seperti gambar balok yang sudah ada di hadapan teman-teman ini. Nah, untuk variabel hasil itu nanti caranya berbeda, karena variabel hasil itu kita nanti akan membuat si Scratch ini mencari hasil sendiri dari perhitungan angka-angka sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat berikut ini udah selesai menerapkan codingnya. Sekarang kita uji coba dengan klik bendera hijau ini. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, sudah muncul kolom jawaban dari audiens terkait dengan angka pertama. Kemudian kita ikutin aja alurnya, dan juga telah muncul juga kolom untuk audiens mengisi angka kedua juga. Selanjutnya kita akan membuat hasil dari perhitungan 2 angka tersebut. Caranya yaitu kita klik di menu variabel. Selanjutnya kita buat variabel hasil penjumlahan di sini seperti biasa, seperti membuat variabel. Kemudian klik OK. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jangan lupa kita klik variabelnya, kemudian kita klik hit ya teman-teman, supaya tampilannya lebih rapi lagi dan variabelnya tidak ditampilkan di dalam halaman animasi. Nah, setelah itu kita pilih balok coding yang set lagi. Yang ini yang set lagi kita terapkan di balok coding sebelumnya, kemudian variabelnya kita ganti ke hasil penjumlahan. Seperti ini kira-kira. Nah, kalau biasanya di dalam kolom ke kita isi dengan jawaban, kali ini kita akan membuat kalkulator, maka kita isi ke operation atau operasional atau operator. Kita pilih perhitungan penjumlahan seperti ini, kita masukkan kalkulator penjumlahan di dalam kolom ke seperti ini.
Nah, kemudian setelah itu untuk mengisi kolom pertamanya kita klik variabel lagi, kemudian kita pilih angka yang pertama. Nah, angka yang pertama itu kita masukkan ke kolom perhitungan penjumlahan yang pertama, kemudian variabel angka yang kedua kita masukkan ke kolom perhitungan penjumlahan yang kedua seperti ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, langkah terakhir kita akan membuat si animasi kita itu bisa menampilkan kesimpulan. Caranya sama seperti cara yang kemarin, kita bisa menggunakan kode balok tampilan. Kemudian seperti ini, kita pilih balok tampilan yang warna ungu, kemudian pilih balok coding yang pertama. Setelah memilih balok coding yang pertama, seperti biasa kita klik di kategori operasi, kemudian kita pilih balok coding yang gabungkan apel dan pisang seperti ini. Kemudian balok coding ini kita masukkan ke kolom yang hello seperti ini. Nah, untuk balok coding yang operasi ini dan di kolom apel kita rubah kalimatnya jadi hasil perhitungan penjumlahan angka tersebut adalah, kemudian beri spasi agar nantinya hasilnya itu tidak mepet dengan kesimpulan kita. Selanjutnya untuk balok coding yang pisang ini aku akan isi dengan variabel. Jadi kita klik balok coding variabel hasil seperti ini, kemudian kita masukkan ke kolom yang pisang. Jangan lupa teman-teman atur berapa lama kesimpulannya akan ditampilkan di aplikasi Scratch yang teman-teman buat. Nah, kalau sudah dilakukan semua seperti ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini adalah serangkaian coding yang digunakan untuk melakukan perhitungan satu operasi, yaitu operasi penjumlahan. Jangan lupa kita uji coba dengan klik bendera hijau ini. Bisa dilihat aplikasinya bisa menampilkan sebuah pertanyaan dan sapaan, kemudian kita tinggal ikutin alurnya, masukkan angka pertama dan kedua, maka animasinya akan menyimpulkan hasil dari penjumlahan dua angka yang teman-teman tadi masukkan. Jangan lupa setelah ini teman-teman save project yang telah teman-teman buat dengan klik simpan seperti ini. Selanjutnya setelah klik simpan, teman-teman juga bisa membagikan link dengan mengklik bagikan atau tombol bagikan yang warna orange ini. Tinggal diklik aja di tombol bagikan ini seperti ini kurang lebihnya. Maka dari halaman Scratch teman-teman akan menuju tampilan seperti ini. Dan bisa teman-teman lihat di bawah ini ada menu salin link. Teman-teman bisa salin linknya, kemudian project yang teman-teman buat bisa dibagikan melalui sosial media, ke WhatsApp, Facebook, inbox, Instagram, dan lain-lain sebagainya untuk memilih audiens atau user yang teman-teman inginkan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke deh, sekian informasi dari aku terkait cara membuat satu operasi perhitungan dengan kalkulator di Scratch. Selanjutnya kita akan buat apa lagi ya menggunakan Scratch. Nah, pasti kalian penasaran banget, jadi jangan lupa stay tune di channel YouTube aku. Dan sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum.